Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. An Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhrin radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum fa innama ahlakal ladzina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiyaihim rawahul Bukhari wa Muslimun. An Abi Hurairah kacerita saking Abi Hurairah rupane Abdurrahman bin Sakhr radhiya muka-muka ngridhani sapa Allahu Gusti Allah anhu saking Abi Hurairah. Dari Abu Hurairah itu kunyah, nama aslinya adalah Abdurrahman bin Sakhr. Qala wasdawuh sapa Abu Hurairah, sami'tu mireng sapa ingsun Rasulullah ing Kanjeng Nabi ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu dawuh sapa Kanjeng Nabi ma nahaitukum rupane dawuh ma nahaitukum anhu fajtanibuhu ma utawi perkara nahaitukum kang wis nyegah wis nglarang utawa nyegah sapa ingsun ing sira kabeh anhu saking ma fajtanibuhu mongko ngedohana sapa sira kabeh ing ma wa malan utawi barang amartukum kang wis perintah sapa ingsun ing sira kabeh bihi kelawan ma fa'tu mongko nekanono sapa sira kabeh minhu saking ma mastata'tum sak mampune sira kabeh fa innama ahlaka angeng pestine ngrusak alladzina ing wong akeh min qablikum saking sadurunge sira kabeh apa kasratu masailihim akae pira-pira pitakone alladzina waqtilafuhum lan akae nulayanine alladzina ala anbiyaihim ing atase pira-pira nabine alladzina rawahu ngriwayataken ing hadis sapa Al-Bukhari Imam Bukhari wa Muslimun lan Imam Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apa yang telah aku larang untukmu maka jauhilah, tinggalkanlah, dan apa yang aku perintahkan kepadamu maka kerjakanlah sekuat tenaga kalian. Sesungguhnya umat sebelum kalian itu menjadi binasa atau mereka dibinasakan oleh banyaknya pertanyaan mereka dan seringnya mereka menyelisihi para nabi mereka. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Hadirin hadirat pemirsa Madu TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini menunjukkan beberapa hal. Ada beberapa pelajaran yang penting untuk kita perhatikan yang dijelaskan oleh hadis ini. Yang pertama, bahwa ma nahaitukum anhu fajtanibuh, bahwa sesuatu yang dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu berarti haram untuk dilakukan. Ya, sesuatu yang dilarang
oleh Rasulullah, berarti itu harus dijauhi karena hukumnya haram, tidak boleh untuk dilakukan. Kecuali jika ada uzur, kecuali jika ada darurat, maka sesuatu yang haram di sini itu kemudian menjadi halal. Ad-daruratu tubihul mahzurat. Kedaruratan itu membolehkan sesuatu yang diharamkan. Misalnya, seseorang dia berada di tengah hutan, tersesat di tengah hutan, tidak bisa keluar. Sementara dia nggak memiliki perbekalan yang cukup untuk makan dan minum dia. Dia mencari binatang yang halal untuk dimakan, tidak ada di dalam hutan itu. Sampai beberapa hari, sehingga sampai pada kondisi dia, jika dia tidak makan, maka dia akan mati. Ini namanya darurat. Bukan masih kalau 1 hari masih kuat. Ini sudah beberapa hari yang kondisi dia sudah mencapai kondisi, jika saya tidak makan daging babi, misalnya daging babi kan haram, tapi jika saya tidak makan daging babi ini, maka saya mati. Maka di sini berarti apa? Darurat. Boleh bagi dia untuk memakan daging babi itu sekedar untuk menyambung hidup. Apa maknanya sekedar itu? Artinya tidak berlebihan. Oh, mumpung boleh dikenyangi misalnya sampai perutnya besar misalnya. Bukan seperti itu. Tetapi hanya sekedar, yang halal itu apa? Sekedar untuk menyambung hidup dia. Tidak mati hari itu. Karena apa? Kelaparan. Itu maksudnya. Nah, jadi sesuatu yang darurat kemudian boleh, itu bolehnya adalah sekedar menghilangkan kedaruratan tersebut. Jadi saya ulangi lagi apa? Sekedar menghilangkan kedaruratan tersebut yang berupa kematian. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Kenapa sesuatu yang dilarang oleh Nabi itu tidak boleh dilakukan? Karena apa yang dilarang oleh Nabi itu berarti dilarang oleh Allah. Larangan Nabi itu sama dengan larangan Allah. Kenapa? Karena apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah wahyu dari Allah. Dalam Al-Quran disebutkan, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Muhammad itu berbicara berdasarkan hawa nafsu. Perkataan Nabi itu tidaklah ada kecuali wahyu yang telah diwahyukan kepada beliau. Maka ketika beliau memerintah, berarti ini berdasarkan wahyu. Jika Nabi memerintah, berarti Allah memerintah. Jika Rasulullah melarang, maka berarti Allah melarang. Kenapa? Karena Rasulullah tidak memerintah dan tidak melarang kecuali berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karena itulah maka apa yang dilarang oleh Nabi maka jangan dilakukan, karena itu hukumnya adalah haram. Nah, ini yang pertama yang harus kita pahami. Sehingga para ulama menjelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dalam urusan agama tidak pernah salah. Nah, para ulama berbeda pendapat apakah Rasulullah itu berijtihad atau tidak berijtihad. Pendapat yang kuat mengatakan beliau berijtihad juga, karena beliau lebih komplit ilmunya, lebih mumpuni ilmunya dibandingkan dengan Al-Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah. Jika mereka saja bisa ijtihad, apalagi Rasulullah.
Ini menurut sebagian pendapat. Nah, tetapi jika beliau itu berijtihad, maka tidak pernah salah dalam agama. Dalam agama beliau tidak pernah salah. Tetapi dalam urusan dunia yang tidak ada wahyu turun kepada beliau, maka mungkin saja beliau salah. Saya ulangi lagi, dalam masalah urusan agama, beliau tidak pernah melakukan kesalahan sama sekali. Sabqul lisan saja enggak pernah. Itu mustahil bagi seorang nabi, sabqul lisan dalam urusan agama. Dalam urusan dunia, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga tidak salah apabila ada wahyu yang menuntun dalam urusan agama itu. Tetapi jika tidak ada wahyu turun tentangnya, maka bisa jadi Rasulullah itu salah dalam urusan apa? Dunia, bukan urusan agama. Seperti pernah suatu ketika ada seorang sahabat minta diajari Rasulullah tata cara memelihara pohon kurma agar panennya lebih baik. Kemudian Rasulullah memberitahukan pendapat beliau kepada sahabat ini. Setelah dipraktekkan, ternyata hasilnya malah tidak baik dari sebelumnya. Kemudian Rasulullah mengatakan, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu tentang urusan agama, tentang urusan dunia kalian. Sehingga dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, Rasulullah bersabda, innama ana basyarun mithlukum, atau innama ana basyarun fa idza amartukum bi syai'in min amri dinikum fakhudhuhu bihi. Saya ini adalah manusia. Jika aku memerintahkan kalian untuk melakukan suatu perkara yang itu adalah perkara agama, maka lakukanlah. Wa idza amartukum bi syai'in min amri dunyakum fa innama ana bashar. Dan apabila aku memerintahkan kalian untuk melakukan urusan dunia kalian, maka sesungguhnya saya adalah manusia. Artinya yang bisa salah dalam urusan dunia. Tetapi tidak boleh diyakini sekali-kali bahwa Rasulullah pernah salah di dalam masalah urusan agama. Karena ada sebagian yang mengaku tokoh dunia, kemudian dia mengatakan bahwa Rasulullah itu pernah salah dalam urusan agama. Ini adalah keyakinan yang berbahaya. Kenapa? Karena akan menjadikan umat Islam ragu terhadap kebenaran apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini. Jadi apa yang dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka itu hukumnya haram, karena larangan Nabi berarti larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengingat beliau tidak berbicara kecuali berdasarkan wahyu dalam urusan agama. Bapak Ibu hadirin hadirat, pemirsa Madu TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, permasalahan yang kedua yang penting terkait dengan hadis ini. Dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sabdanya berbunyi, manahaitukum anhu fajtanibuhu. Apa yang aku larang kepada kalian, maka jauhilah. Di sini Rasulullah tidak bersabda ma taraktuhu fajtanibuhu. Rasulullah tidak mengatakan apa yang aku tinggalkan maka jauhilah. Rasulullah tidak mengatakan begitu. Ini penting. Nah, ini penting. Kenapa penting? Karena orang Wahabi salah paham terhadap hadis ini. Orang Wahabi
salah paham terhadap hadis ini, sehingga mereka mengatakan pokoknya nggak pernah dilakukan oleh Nabi, nggak boleh, haram dilakukan. Maulid Nabi haram karena nggak pernah dilakukan oleh Nabi. Tahlilan haram karena nggak pernah dilakukan oleh Nabi. Sholawatan habis adzan haram karena nggak pernah dilakukan oleh Nabi. Kata siapa? Kata orang Wahabi. Kenapa? Karena menurut mereka semua yang nggak pernah dilakukan oleh Nabi maka jauhilah. Salah atau betul ini? Salah. Rasulullah tidak mengatakan begitu. Rasulullah dawuhnya apa? Apa yang aku larang, bukan apa yang aku tinggalkan, tetapi apa yang aku larang maka jauhilah. Jadi kalau ada Rasulullah melarang perbuatan itu, maka jauhilah. Tetapi bukan apa yang aku tinggalkan. Karena betapa banyak perbuatan-perbuatan yang tidak dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sekarang dilakukan oleh umat Islam. Kenapa? Karena Rasulullah tidak mungkin melakukan segala hal. Tidak mungkin, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam umurnya juga terbatas beliau. Kemudian beliau juga beliau juga sibuk dengan urusan-urusan yang menjadi tugas beliau, yang lebih fokus dakwah beliau, sehingga tidak beliau melakukan segala hal ketika itu. Hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi kaidahnya yang harus diperhatikan adalah hadis ini. Ma nahaitukum anhu fajtanibuhu. Apa yang aku larang kepada kalian maka jauhilah. Bukan, ini bukan perkataan Nabi, bukan apa yang aku tinggalkan maka jauhilah. Bukan begitu, bukan yang kedua, tetapi yang pertama. Artinya jika ada larangan maka nggak boleh dikerjakan. Tetapi jika nggak ada larangan, nggak ada perintah, tetapi hanya tidak dilakukan oleh Nabi, maka itu tidak selalu haram. Tidak selalu haram. Jika sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi itu tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, maka boleh untuk dilakukan. Boleh untuk dilakukan. Dan itu sudah dicontohkan oleh para sahabat. Ketika Rasulullah telah wafat, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menggantikan beliau menjadi khalifatul Rasulillah, khalifah yang pertama. Ketika itu banyak para hufad, penghafal Al-Quran yang wafat. Maka Sayyiduna Umar memiliki ide, memiliki pendapat agar Al-Quran itu dikumpulkan, agar dilakukan jam'ul Quran. Karena selama ini Al-Quran masih tersebar di kalangan para sahabat. Belum ada terbukukan menjadi satu, dari juz pertama sampai juz terakhir itu belum. Tapi ada yang tertulis di pelepah korma di sahabat ini, ada yang tertulis di batuan di mana sahabat sana. Belum terkumpulkan menjadi satu, sehingga Sayyidina Umar mengkhawatirkan dengan banyaknya para sahabat yang hafal Al-Quran ini meninggal, nanti Al-Quran bisa hilang. Karena itu kemudian beliau menyampaikannya kepada Khalifah Abu Bakar. Khalifah Abu Bakar pertama beliau ragu-ragu dengan pendapatnya Sayyidina Umar. Beliau mengatakan, apakah aku melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan oleh Rasulullah? Coba. Beliau mengatakan apa? Apakah aku berani melakukan sesuatu yang belum pernah Rasulullah melakukannya? Rasulullah nggak pernah melakukan ini. Masa saya melakukannya? Tetapi kemudian diyakinkan oleh Sayyidina
Umar radhiyallahu anhu bahwa itu baik. Itu nggak pernah dilakukan oleh Nabi, tetapi itu baik, tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Maka kemudian apa? Dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Artinya apa? Tidak semua yang tidak dilakukan oleh Rasulullah itu haram. Nah, buktinya ini, Abu Bakar memahaminya, Umar bin Khattab memahaminya seperti itu. Ini satu contoh. Contoh yang lain, pada masa Abu Bakar As-Siddiq, demikian juga pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, salat malam di bulan Ramadan yang disebut Qiyamu Ramadan itu dilakukan sendiri-sendiri. Pada zaman Rasulullah, bahkan Rasulullah itu nggak setiap malam ke masjid. Nah, tidak setiap malam beliau ke masjid. Pernah beliau beberapa hari agak rutin ke masjid, kemudian tiba-tiba, kemudian sahabat pada ke masjid. Kemudian Rasulullah tiba-tiba nggak datang ke masjid. Kenapa? Karena Rasulullah khawatir nanti ini sholat ini diwajibkan. Khawatir menyayangkan umatnya nanti nggak kuat kalau ini sampai diwajibkan, sehingga beliau nggak setiap hari ke masjid untuk melakukan sholat malam. Itu pun dilakukan apa? Sendiri-sendiri. Pada masa Abu Bakar As-Siddiq itu juga dilakukan sendiri di masjid, tapi ada yang sholat di sana, ada yang sholat di sana, ada yang sholat di sana, sendiri-sendiri semuanya. Sampai kemudian datang pada masa Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau punya ide. Ini kok seperti ini sholatnya. Nah, bagaimana kalau saya kumpulkan mereka untuk sholat berjamaah di belakang satu imam? Maka dilakukanlah itu oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, oleh Sayyidina Umar bin Khattab, yaitu sholat malam di bulan Ramadan, bilangan rakaatnya 20 rakaat di belakang satu imam. Di belakang satu imam. Setelah itu dilakukan, apa kata Sayyidina Umar? Beliau mengatakan, ni'mal bid'ah hadhihi. Sebaik-baik bid'ah adalah ini. Perhatikan, Rasulullah tidak melakukannya, Abu Bakar tidak melakukannya. Siapa yang pertama kali melakukannya? Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Artinya tidak semua yang tidak dilakukan oleh Nabi itu haram. Sesuatu yang tidak dilakukan oleh Nabi, jika itu sesuai dengan Al-Quran dan hadis, maka boleh. Sesuai itu artinya nggak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, tidak dilarang oleh Al-Quran dan hadis. Contoh lain, ganti pada masa Sayyidina Utsman bin Affan. Pada masa Sayyidina Utsman yang paling terkenal yang dilakukan oleh Sayyidina Utsman dua. Yang pertama adalah menambah azan Jumat. Pada masa Rasulullah, kalau sholat Jumat azannya satu kali. Pada masa Abu Bakar, azannya satu kali sholat Jumat itu. Pada masa Sayyidina Utsman, azannya juga satu kali. Pada masa Sayyidina Utsman, azannya ditambah menjadi dua kali. Kenapa? Karena wilayah Islam ketika itu semakin luas, sehingga kemudian ditambah azan. Azan yang mana yang tambahan dari Sayyidina Utsman? Kalau sekarang yang azan duluan itu, yang dulu itu yang azan tambahan. Azan yang asri, azan yang menjelang menjelang khutbah itu yang pada zaman Rasulullah, Abu Bakar dan Umar. Kemudian ditambah lagi azan sebelum itu. Itu siapa yang menambahnya? Sayyidina Utsman. Rasulullah tidak melakukannya, tetapi Sayyidina Utsman melakukannya. Berarti apa? Tidak semua yang tidak dilakukan oleh Rasulullah itu dilarang untuk dilakukan. Maka kalau orang Wahabi memakai kaidah pemahaman yang keliru terhadap hadis ini,
Semua pokoknya nggak pernah dilakukan oleh Nabi, nggak boleh. Ini kesalahan fatal. Kesalahan fatal. Kemudian yang kedua yang dilakukan oleh Sayyidina Utsman adalah membukukan Al-Quran. Menulis Al-Quran. Kalau tadi pada masa Sayyidina Utsman hanya dikumpulkan di satu tempat, kemudian pada zaman Sayyidina Utsman ditulis dalam sebuah mushaf, ditulis ulang dalam sebuah mushaf, kemudian dibukukan, ditulis menjadi beberapa kitab, kemudian sebagian disebarkan ke daerah-daerah Islam. Ini belum pernah dilakukan oleh Rasulullah, tetapi Sayyidina Utsman melakukannya. Tapi waktu itu belum ada harokatnya, belum ada titiknya, sehingga antara jim, ha, kha itu sama, antara ba, ta, fa itu sama, antara shad dengan dot sama, antara sin dan shin sama, antara qaf dan fa itu sama. Kalau kita nggak bisa baca kalau seperti itu. Tetapi dulu seperti itu para sahabat bisa membacanya. Nah, baru kemudian diberi titik, diberi harokat, itu belakangan pada masa tabi'in oleh Yahya bin Ya'mur. Diberi titik-titik. Nah, ini menunjukkan Menunjukkan bahwa sekali lagi salah jika menggunakan kaidah setiap yang tidak dilakukan oleh Nabi maka itu haram untuk dilakukan. Salah. Yang benar Yang benar manahaitukum anhu fajtanibuh. Apa yang dilarang oleh Nabi maka jauhilah. Berarti yang haram itu Yang dilarang oleh Nabi, bukan yang ditinggalkan oleh Nabi. Sekali lagi, karena ini kadang orang sulit pahamnya ya. Jadi yang dilarang itu Yang dilarang oleh Nabi itu haram, tetap bukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Nabi. Kalau sesuatu yang tidak dilakukan oleh Nabi kemudian dilakukan oleh umat Islam setelahnya, maka itu dilihat. Kalau dia tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, maka itu boleh untuk dilakukan, tidak haram, seperti yang dilakukan oleh para sahabat, juga oleh para ulama sebelumnya, termasuk peringatan Maulid Nabi dengan seperti yang kita lakukan sekarang. Nggak ada pada masa Khulafaur Rasyidin, nggak ada bahkan pada masa tabi'in, nggak ada pada masa salaf. Adanya kapan? Pada abad ke-7 dibuat oleh Raja Mudhaffaruddin Al-Kaukabri, Raja Irbil di Irak. Itu yang pertama kali membuat peringatan Maulid Nabi. Setelah itu diikuti oleh umat Islam seluruh dunia sampai sekarang. Para ulama yang diundang oleh Raja Irbil, Raja Mudhaffar ini, dari semua kalangan, dari kalangan ahli fikih, dari kalangan ahli tafsir, ahli usul, dari kalangan sufi, hadir dalam acara peringatan Maulid Nabi. Tidak ada seorang pun yang protes, tidak ada seorang pun yang mengharamkannya, tidak ada seorang pun yang kemudian menyalahkan apa yang dilakukan oleh Raja Irbil tersebut. Nah, ini adalah beberapa contoh bahwa tidak semua yang tidak dilakukan oleh Nabi itu haram, tetapi harus dilihat dengan timbangan syariat. Apabila dia tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, maka itu tidak dilarang untuk dilakukan. Ini penting, harus menjadi catatan kita agar kita tidak terhasut oleh hasutan kelompok Wahabi yang melarang setiap sedikit-sedikit mereka ini nggak pernah dilakukan oleh Nabi, jangan dilakukan. Ini kesalahan fatal. Maka kita harus ingat masalah ini. Hadisnya bukan seperti yang dikatakan oleh mereka. Hadisnya Manahaitukum anhu fajtanibuh.
Apa yang aku larang maka jauhilah. Bukan, kata Nabi, bukan apa yang aku tinggalkan maka jauhilah, bukan begitu. Tetapi apa yang aku larang jauhilah. Kaum muslimin, hadirin hadirat, pemirsa Madu TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang selanjutnya, wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Apa yang aku perintahkan kepada kalian, maka lakukanlah sekuat tenaga. Sekuat tenaga. Bukan seenaknya sendiri di sini, karena terkadang di sini ada salah paham. Mastata'tum itu diartikan ya seenaknya sendiri. Maka di sini kita terjemahkan apa? Jika Rasulullah memerintahkan sesuatu kepada kita, maka harus kita lakukan sekuat tenaga kita melakukannya. Mastata'tum itu artinya seperti itu. Apa maknanya semampu kita, sekuat tenaga kita? Ini karena Islam itu agama yang mudah. Tidak ada kesulitan maupun berat dalam ajaran Islam untuk melaksanakannya. Dalam Al-Quran disebutkan apa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebankan kepada seseorang kecuali apa yang dia mampu. Jadi artinya apa? Semua ajaran Islam itu mampu untuk dilaksanakan oleh umat Islam. Jangan dibalik nanti pemahamannya. Kalau nggak mampu, maka nggak usah dilaksanakan. Nggak begitu. Tetapi apa? Semua ajaran Islam itu mampu dilaksanakan oleh umat Islam. Kenapa? Karena semua ajaran Islam itu mudah. Kalau ada orang kemudian mengatakan saya nggak mampu melakukannya, maka dia berbohong. Dia kalah dengan hawa nafsunya. Sehingga sesuatu yang ringan dia anggap memberatkan dia. Misalnya apa? Misalnya salat 5 waktu. Salat 5 waktu ringan. Allah memberikan waktu kita berapa? 24 jam. Kita diperintahkan salat 5 waktu saja. Setiap salat misalnya 5 menit, maka 5 kali 5 masih 25 menit. Gak sampai setengah jam. Itu pun waktunya apa? Nggak langsung. Pagi 2, siang 4, dicicil lagi. Itu seberapa? 25 menit saja. Secara kalau dihitung pada umumnya. Artinya apa? Ringan sekali sholat itu. Allah tidak mewajibkan kita sholat setengah hari. Tidak mewajibkan kepada kita sholat sampai 1 jam lamanya. Itu contoh. Orang mengeluarkan zakat. Zakat misalnya tanaman padi. Tugas dia apa? Orang yang menanam padi, dia mencepkan menanam benihnya. Kemudian setelah itu ditinggal. Kalau ada rumput, sekali-kali ditengok, dijabuti, dicabut rumputnya sesekali saja, tidak setiap hari. Tapi tiba-tiba dia tumbuh. Siapa yang menumbuhkannya? Allah yang menumbuhkannya. Sampai kemudian tiba-tiba yang dulunya sedikit menjadi banyak, manak-manak menjadi banyak, buahnya pun banyak. Dulu hanya beberapa kilo yang dia tebarkan sebagai benih, sekarang bisa berkuintal-kuintal. Hanya disuruh mengeluarkan
diperintahkan mengeluarkan 10% atau 5% saja. Bukan separuh, 50% enggak, bukan separuh hasil panen, bukan 1/4 hasil panen, 5% atau 10% tergantung pengairannya. Nah, artinya apa? Ringan sekali. Nah, ringan sekali. Ajaran Islam semuanya ringan, semuanya mudah. Kalau kita berpikir, maka semua ajaran itu mudah. Belajar ilmu agama. Apakah semua ilmu agama itu wajib dipelajari? Wajib ain untuk dipelajari oleh setiap muslim? Tidak. Ilmu agama yang wajib ain dipelajari oleh setiap muslim hanya dasar-dasar akidah, ma'rifatullah, ma'rifatul rasul, dasar-dasar bersuci, sholat, puasa, kemudian haji, itu pun jika seseorang akan haji, zakat jika dia sudah berkewajiban zakat, tidak semuanya. Kemudian masalah pokok-pokok maasi hati, maksiat hati, kewajiban hati, kemudian maksiat anggota badan. Itu saja. Selain itu fardu kifayah, jika sudah dilakukan oleh orang lain, maka dia tidak berdosa. Artinya apa? Ringan sekali ajaran Islam ini. Dan itu sudah sesuai dengan ayat Al-Quran, wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Allah tidak menjadikan agama ini sulit. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah itu menghendaki kemudahan, tidak menghendaki kesulitan. Nah, ini. Kemudian jadi pada dasarnya syariat Islam itu mudah. Pada dasarnya sudah seperti itu. Maka di sini Rasulullah mengatakan, fa'tu minhu mastata'tum. Lakukanlah itu semampu kamu. Semampu kamu ini maksudnya bagaimana? Maksudnya sesuai dengan kemampuan dia. Kemampuan dia. Artinya Islam itu memberikan kemudahan bagi orang yang tidak mampu melakukannya karena sesuatu hal, maka dia bisa tetap melakukannya sesuai dengan kemampuannya. Misalnya sholat. Sholat wajib. Sholat 5 waktu hukumnya wajib. Kalau ada orang karena sakit nggak bisa sholat dengan berdiri, maka bisa dengan duduk. Ini maksudnya mastata'tum. Jika seseorang itu nggak bisa sholat dengan duduk, maka bisa sholat dengan berbaring miring ke kanan atau ke kiri. Jika seseorang itu tidak mampu sholat dengan miring, berbaring miring, maka bisa dengan melumah, apa bahasa Indonesianya, dengan terlentang, tidur secara terlentang. Jika dia sudah nggak bisa melafatkan bacaan-bacaan sholat dengan lisan, maka bisa dengan hati. Itu namanya mastata'tum. Mastata'tum itu di sini bukan artinya jika kamu aras-arasan sholat 5 kali, maka sholatlah 3 kali saja. Bukan seperti itu. Karena ada orang yang memahami begitu. Ini harus hati-hati. Ini kewajiban, bukan begitu maknanya. Ada sebagian yang mengatakan begitu. Apabila kamu belum mampu 5 kali, ya 3 kali. Jika kamu belum mampu 3 kali, ya pokoknya minimal maghrib sajalah kamu sholat. Bukan begitu. Maksudnya bukan begitu. Ini bahaya ini. Karena ini adalah kewajiban. Kewajiban itu wajib dilaksanakan, tetapi dalam melaksanakannya mastata'tum. Paham? Jadi kewajiban itu wajib dilakukan, tetapi dalam pelaksanaannya mastata'tum. Bukan mastata'tum itu apabila kamu nggak bisa, ya tinggalkan, nggak apa-apa. Bukan begitu. Tapi lakukanlah
kewajiban itu, kan katanya apa? Fa'tu minhu, lakukanlah kewajiban itu mastata'tum, sesuai dengan kemampuan kamu. Bisa dipahami? Wudhu misalnya, seseorang kalau dia mau sholat dia harus berwudhu. Tetapi kalau air itu membahayakan dirinya karena dia sakit, maka dia bisa menggantinya dengan tayamum. Itu namanya apa? Mastata'tum. Jika misalnya dia berwudu, semua anggota wudu harus dibasuh, muka, tangan, kaki. Tetapi jika di sini ada luka, misalnya di sini ada luka sehingga kemudian ditempel dengan perban, maka kemudian kalau perbannya itu juga ditempelkan otomatis ke bagian yang sehat, maka nanti yang lukanya itu diusap, yang bagian sehat terkena tempelan sehingga nggak bisa dibasuh, diganti dengan tayamum. Itu namanya mastata'tum. Jadi harus dipahami, harus begitu, jangan sampai salah paham. Zakat fitrah, misalnya saya berkewajiban zakat fitrah untuk saya, istri dan anak-anak saya. Pada malam hari raya, malam takbiran, harta saya hanya lebih untuk kebutuhan besok dan malamnya. Padahal saya berkewajiban berapa? 7 orang misalnya, 7 orang. Tetapi harta saya yang lebih untuk kebutuhan besok dan malamnya itu hanya cukup untuk 4 orang untuk bayar zakat fitrah. Nggak cukup untuk 7 orang, hanya cukup untuk 4 orang. Bagaimana? Yang 4 orang itu yang dikeluarkan. Karena apa? Nggak cukup untuk yang lain. Nah, itu namanya apa? Mastata'tum. Jadi harus lurus dalam memahami ini. Ini orang sering terpeleset di sini, kemudian mengatakan nggak apa-apa kalau orang belum mampu, ya sholatnya sholat maghrib sajalah, yang lain enggak. Ini nggak boleh. Karena apa? Karena Rasulullah bersabda, wa ma amartukum bihi fa'tu minhu. Lakukanlah yang diperintahkan oleh Nabi. Tapi apa? Mastata'tum. Bukan boleh ditinggalkan, tetapi apa? Fa'tu minhu mastata'tum. Hadirin hadirat, pemirsa Madu TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nahi mungkar. Nahi mungkar itu hukumnya wajib. Jika kita mampu dengan tangan, dengan kekuasaan, maka wajib dengan tangan atau kekuasaan. Jika tidak mampu, maka dengan lisan. Jika tidak mampu, maka dengan hati, dengan cara mengingkari, dalam hati membenci perbuatan mungkar yang terjadi. Itu namanya mastata'tum, seperti yang tadi kita sampaikan. Artinya kewajiban wajib untuk dilaksanakan, tetapi dalam pelaksanaannya itu mastata'tum, sesuai dengan kemampuan. Karena Islam juga mengajarkan jika tidak bisa seperti ini, maka seperti ini, tergantung pada kondisi seseorang. Karena kondisi seseorang dalam mengerjakan suatu perbuatan atau perintah Allah, perintah Rasulullah itu tidak sama. Ini sama dengan ayat Al-Quran, wattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian semampu kalian, sesuai dengan kemampuan manusia. Dan ini juga menunjukkan betapa agama Islam itu adalah agama yang mudah, agama yang mudah. Kewajiban nggak boleh ditinggalkan, tetapi ada kemudahan-kemudahan bagi seseorang yang tidak melakukannya, tidak bisa melakukannya, tidak melakukannya seperti pada konsep dasar dari ibadah itu. Bepergian jauh, seseorang boleh dia menjamak sholat, mengqashar sholat.
Hukum dasarnya sholat harus dikerjakan tepat pada waktunya. Sholat zuhur harus pada waktu zuhur, sholat asar harus pada waktu asar. Tapi karena bepergian, sholat zuhur bisa dikerjakan di waktu asar, sholat asar bisa dikerjakan di sholat zuhur. Nah, dalam kondisi normal, sholat zuhur 4 rakaat, sholat asar 4 rakaat. Tapi dalam keadaan seseorang bepergian jauh, sholat zuhur bisa dikerjakan 2 rakaat, sholat asar bisa dikerjakan 2 rakaat, yang disebut dengan sholat qashar. Nah, ini letak kemudahan Islam, sehingga ada konsep di sini apa? Mastata'tum, dalam mengerjakan perintah atau kewajiban yang telah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wajibkan. Nah, ini hadirin hadirat pemirsa Madu TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kemudian Rasulullah bersabda, fa innama ahlakal ladzina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiyaihim. Rasulullah mengatakan, hal yang banyak merusak kaum sebelum kalian itu adalah banyaknya pertanyaan mereka terhadap para nabinya dan menentangnya mereka terhadap para nabinya. Nah, ini artinya dilarang kita ini untuk banyak bertanya, untuk terlalu banyak bertanya. Banyak bertanya artinya bertanya sesuatu yang tidak penting untuk ditanyakan. Artinya bukan tidak boleh bertanya dalam persoalan agama, bukan begitu. Tetapi tidak perlu kita bertanya terlalu terlalu berlebihan. Misalnya saya cerita Nabi Daud misalnya, kemudian ditanyakan siapa nama bapaknya, siapa nama istrinya, siapa nama anaknya yang pertama, yang kedua, yang ketiga, istrinya siapa, mertuanya siapa namanya, dan seterusnya. Nah, itu nggak perlu seperti itu, nggak perlu seperti itu, karena dalam Al-Quran itu memang ada kisah-kisah para nabi, tetapi bukan Al-Quran, bukan bukan novel yang bercerita tentang seseorang tujuannya untuk sekedar menghibur, tetapi Al-Quran itu cerita yang dalam Al-Quran itu sebagai ibrah, sebagai pelajaran bagi kita, bukan semata-mata cerita melulu, tetapi cerita itu ada pelajaran yang harus diambil, yang bisa diambil oleh umat Islam. Nah, kaum terdahulu, ini contohnya Bani Israel. Bani Israel itu mereka banyak pertanyaan kepada para nabinya. Contohnya ketika mereka disuruh untuk menyembelih sapi. Disuruh untuk menyembelih sapi, mereka bertanya, apa warnanya, apa jenisnya. Akhirnya apa? Akhirnya mereka kesulitan untuk mencarinya. Seandainya ketika mereka disuruh untuk menyembelih sapi, kemudian dia langsung berangkat dan disembelih, sudah selesai, nggak ada masalah. Tetapi ketika mereka bertanya apa warnanya, maka dijawab oleh Allah bahwa warnanya harus kuning begini. Apa jenisnya, kemudian baru turun, mempersulit mereka. Karena apa? Sapi dengan sifat-sifat yang seperti itu jarang ada. Seandainya dia tidak bertanya, sapi apa saja boleh, tetapi karena dia bertanya, maka kemudian sapinya menjadi sapi tertentu yang menyulitkan mereka. Karena itu ini yang membuat mereka itu binasa gara-gara itu. Yang kedua apa? Yang kedua, banyaknya mereka menentang para nabinya, sehingga betapa banyak nabi-nabi Bani Israel itu yang wafat
itu dibunuh oleh kaumnya sendiri. Seperti Nabi Yahya alaihissalam, Nabi Zakaria alaihissalam. Nabi Zakaria alaihissalam digergaji. Beliau ketika dikejar oleh Bani Israel, kemudian ada sebuah kayu pohon, dengan kehendak Allah dia bisa berbicara, kamu sembunyilah ke sini. Kemudian beliau masuk ke dalam pohon itu sehingga Bani Israel nggak mengetahuinya. Tapi kemudian datang iblis. Iblis memberitahu kepada Bani Israel, orangnya ada di dalam situ. Kemudian digergaji sehingga beliau wafat. Sebelumnya putranya Nabi Yahya alaihissalam. Nabi Yahya alaihissalam karena tidak mau berfatwa mengikuti kemauan sang raja, akhirnya Nabi Yahya dipenggal kepalanya oleh mereka. Ini gara-gara tidak mau taatnya para pengikut mereka kepada para nabinya, maka mereka menjadi binasa. Belum lagi kaum Ad, kaum Tsamud, kaumnya Nabi Lut, kaumnya Nabi Saleh, kaumnya Nabi Yunus dan sebagainya. Banyak kaum-kaum terdahulu itu yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka ada yang dibalik oleh Allah daerahnya, ada yang banjir bandang seperti kaum Nabi Nuh, ada yang dihujani dengan hujan batu dan seterusnya. Itu Itu akibat apa? Akibat mereka menentang nabinya. Maka kita umat Islam, umatnya Nabi Muhammad SAW, jangan menentang Rasulullah SAW. Apa yang diperintahkan, lakukanlah. Dalam melakukannya semampu kalian. Apa yang dilarang oleh Rasulullah, maka kita hendaknya tinggalkan. Itulah yang seharusnya kita lakukan. Jangan kita meniru umat-umat terdahulu yang akibat mereka menentang para nabinya, akhirnya mereka menjadi binasa. Alhamdulillah, pengajian kita pada pagi hari ini selesai. InsyaAllah kita lanjutkan besok pada hadis yang ke-10. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya, sehingga kita bisa memahami dan mengamalkan apa yang kita pelajari pada pagi hari ini. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.